Halo semuanya, kita melanjutkan pembahasan Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad yang sebelumnya video-videonya dihapus karena masalah copyright dan sepertinya sekarang sudah aman, jadi langsung aja. Seperti biasa kita akan membahas alur cerita, hal menarik, dan penjelasan apa-apa saja yang terjadi di episode pertama. Episode dibuka dengan Ultraman Zero yang menjelaskan kembali apa yang sebelumnya terjadi, seperti Absolute Tartarus yang menculik Putri Yulian dan ingin merebut negeri cahaya. Ultraman Ken kemudian membuat 3 rencana untuk mengatasinya, di mana Tri-Squad akan memperkuat Ultra League, Galaxy Rescue Force Andromelos akan menyiapkan misi menyelamatkan Julian, sementara Uchuke Bitai akan semakin diperkuat, di mana Mebius juga akan melatih Grigio. Sedangkan Zero sendiri meminta Ultraman Jonias yang bisa imbang 1 lawan 1 melawan Tartarus untuk melatihnya, agar bisa membalaskan kekalahannya. Di dimensi Narak, Julian yang melihat Regulus dalam keadaan melemah pun berusaha menolongnya, di mana Regulus tiba-tiba teringat pada 2 orang yang bernama Master Alde. Bisa dipastikan dia adalah guru Regulus dan teman perempuannya bernama Spica. Di Absolute Palace, Tartarus, Diaboro, dan Titan sedang menganalisis sebuah energi bernama Eternity Core dan ketiga raksasa kegelapan yang berada di universe Ultraman Trigger. Bat Seijin kemudian datang untuk melapor pada Tartarus bahwa ia telah memodifikasi 2 robot dari Tartarus, yaitu Diaboric dan Ultroid Zero, yang sepertinya akan digunakan di rencana selanjutnya. Sementara itu, Zofi, Taro, dan Leo akhirnya sampai ke negeri Cahaya untuk menyampaikan pesan dari Ultraman King pada Ultraman Ken. Sedangkan Astra datang ke planet Abyll sendirian untuk menemukan celah memasuki Absolute Palace, karena tempat itu adalah lokasi terakhir di mana Tartarus membuka portalnya ya. Kemudian Ultra Seven tiba-tiba meminta Ultraman Leo untuk membantunya. Sedangkan Sora, Andromelos, dan Queen Izana tampak sedang menyiapkan beberapa Ultra yang akan ikut dalam misi penyelamatan Putri Yulian. Beralih ke planet K76, di sana Zero sudah bersama Ultraman Jonias untuk memulai latihannya, disusul kedatangan Leo dan Seven yang langsung memakaikan armor Tektor Gear para Zero dan segera memulai latihan mereka. Di Ultra Colosseum, tampak Mebius sudah mulai melatih Grigio, di mana Grigio malah menggunakan gaya bertarung dari Zero yang seharusnya dia memiliki cara bertarungnya sendiri. Begitulah kata Mebius. Di belakangnya, Ultraman Boy, Nice, dan Zeus juga sedang latihan bersama, namun tidak berjalan lancar, hingga Zeus dan Nice pun kesakitan. Melihat itu, Grigio segera menyembuhkan mereka dan membuat trio kocak terpukau dengan kekawayannya. Sedangkan Mebius yang melihat kemampuan Grigio merasa bahwa itu akan sangat membantu di pertarungan nanti ya. Sementara itu, di planet Gua, Tartarus yang membawa Rebatos datang menggunakan Ujuika Regamio untuk menghidupkan Gina Spectre. Gina tentu saja ingin bertemu dengan kedua kakaknya yang diculik oleh Tartarus, namun dengan syarat ia harus mengumpulkan semua Devil Splinter. Sementara itu, di planet Majil, Tri-Squad yang ditugaskan untuk memperkuat Ultra League berencana untuk merekrut para Ultraman New Gen yang sekarang disibukkan dengan pencarian Devil Splinter ya. Di planet Menol, Ultraman Ginga dan Victory sedang melawan Kaiju Bengstar yang mengamuk karena pengaruh dari Devil Splinter, hingga tiba-tiba bantuan pun datang dari Taiga. Ginga kemudian memakai Form Storium, Taiga dengan Photon Earth, dan Victory Knight yang akhirnya berhasil mengalahkan Bengstar dan mendapatkan Devil Splinter. Sementara itu, di reruntuhan Galactic Empire, Ultraman Titus sedang membantu Ultraman Jet untuk melawan para Dark Corps dan Legionoid yang mengamuk karena Devil Splinter. Selain mereka berdua, juga ada Ultraman X di sana. Melihat jumlah musuh yang sangat banyak, Jet pun menggunakan Caution Working Burst, namun tetap saja kewalahan, hingga bantuan pun datang dari Ultraman Z dengan menggunakan Form Alpha Edge, di mana Jet ternyata datang sendirian tanpa Haruki yang sedang sibuk membangun sebuah planet. Pertarungan pun berlanjut, Jet mengembalikan Ultra Medal of X dan Ginga para Jet yang langsung menggunakan Form Galaxy Rising, serta menyerang dengan Plasma Corin. Sedangkan X menggunakan armor Gomora untuk menyerang dengan Gomora Shindoha, dan Jet menggunakan Form Beta Smash yang ototnya itu sampai membuat Titus terkagum. Dengan kerjasama mereka berdua, Dark Corps dan Legionoid pun berhasil dikalahkan. Beralih ke planet Lucator, Ultraman Fuma yang sendirian berhasil mengalahkan seekor kaiju dan mendapatkan Devil Splinter. Namun tiba-tiba, Gina Spectre datang untuk merebutnya. Di saat Fuma kewalahan, bantuan datang dari Ultraman Rosso, Blue, dan Orb, di mana mereka berempat adalah Ultraman yang lahir di planet O50 ya. Gina sempat menangkap Orb dengan cambuknya
namun berhasil dilepas dengan form Thunder Blaster. Namun Gina tiba-tiba menyerang dengan energi besar yang membuat mereka berempat tumbang, sehingga Devil Splinter berhasil direbut Gina yang melanjutkan pencariannya di tempat lain. Episode pertama pun berakhir. Yap, untuk episode pertama ini durasinya emang sangat panjang, sampai 20 menit, cuman ini hanya untuk episode pertama saja. Jadi untuk episode-episode selanjutnya hanya kisaran 10 menit ya guys. Hal menarik pertama adalah soal Ultraman Regulus, di mana Julian langsung mengenalinya sebagai Ultraman dari D60 melihat lambang Cosmo Genjuken di tangannya. Ditunjukkan juga karakter baru yaitu Master Alde dan Spica, yang mana mereka akan muncul di spin-off Ultraman Regulus yang nantinya akan menceritakan kisah Regulus sebelum ditangkap Absolutian ke dimensi Narc ya. Misteri tentang Cosmo Genjuken yang disebut sebagai bela diri terkuat di alam semesta pun akan terungkap, di mana salah satu rumor mengatakan kalau para pengguna TNI ini akan bergabung dengan hewan kosmik, contohnya lambang naga dan harimau pada Regulus serta banteng pada Diaboro yang sebenarnya itu adalah milik Master Alde. Bagaimana bisa Diaboro mengalahkannya dan penyerangan Absolutian ini akan ditujukan di spin-off-nya Regulus? Kita nantikan saja. Andromelos yang mewakili Galaxy Rescue Force bertugas dalam misi penyelamatan Julian ya. Tentu saja dia tidak sendiri. Melos pun memilih beberapa Ultraman dalam misi ini, di mana salah satunya adalah Ultra Seven Tuan. Keputusannya ini sangat tepat karena Seven Tuan sendiri adalah anggota dari Galactic Security Agency atau Uchu Huancho, yang adalah tim di Uchu Kebitai yang ahli dalam misi pengawasan dan investigasi. Itu kenapa di series Ultraman Neos, Seven Tuan beraksi secara diam-diam ya. Kemampuannya akan dibutuhkan dalam misi penyelamatan Julian. Zero yang ingin mengalahkan Tartarus akhirnya meminta bantuan Jonias untuk melatihnya, dibantu Leo dan Ultra Seven yang memberikan Zero Tektor Gear lagi. Ini adalah callback dari kemunculan pertama Ultraman Zero di movie Mega Monster Battle, yang mana waktu itu Zero masih sangat pemula ya, bukan secara kekuatan tapi dari sifatnya yang jauh lebih sok-sokan dibanding sekarang, yaitu setelah dia melewati banyak rintangan sebagai Ultraman. Saat Jazz dan Nice latih tanding, mereka malah adu jotos ke mukanya masing-masing, mirip momen adu jotos Dyna dan Imitation Dyna ya. Bukan cuman kebetulan, karena pengisi suara Ultraman Nice adalah Hiroshi Miyasaka, yang juga memerankan Alien Gregor atau Imitation Dyna. Salah satu musuh baru yang sebenarnya karakter lama adalah Gina Spectre. Dia dihidupkan Rebatos untuk mengumpulkan Devil Splinter. Dan jelas desain Gina yang ini beda dengan versi jadulnya ya. Lebih mirip human formnya yang sempat muncul juga di Ultraman X. Di UGF 3K ini dia akan berperan penting untuk pengembangan karakter Grigio ya. Karena mereka sama-sama adik perempuan yang menyayangi kedua kakaknya. Di pertarungan Jet Titus, Jit dan X ada perbedaan tempat di trailer dan filmnya ya. Yang mana pada trailer mereka melawan Dark Corps di planet Tenebris. Sedangkan di sini mereka ada di Ruins of the Galactic Empire. Tak heran kenapa ada banyak Legionoid dan Dark Corps ya. Karena ini adalah bekas markas Belial yang muncul di film Ultraman Zero The Revenge of Belial. Dan adanya Jit di sini tentu saja sangat pas karena kita tahu kalau dia adalah putra dari Ultraman Belial. Oke teman-teman, itu dia pembahasan UGF 3K episode 1. Ada pendapat atau koreksi tuliskan aja di bawah. Subscribe buat yang belum dan sampai jumpa di pembahasan episode kedua.